Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muntiani dari SDN 1 Banjardowo, peserta PPG dalam jabatan Angkatan 1 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten. Nomor PPG saya 2015001 33592. Nomor ujian 2021 106 081. Nomor induk mahasiswa 223 707 2100078. Hari ini tanggal 19 Juli 2021 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja daring di kelas 4 SD Negeri 1 Banjardowo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pagi ini anak-anak kelas 4? Baik, Bu. Baik. Alhamdulillah ya. Hari ini kita masih bisa bertemu dalam pembelajaran daring kali ini ya. Sekarang ya, Bun absen dulu ya. Yang sudah masuk bisa bilang siapa namanya. Sivi. Ya, Bu. Ya, Dimas Rafael ya. Raka. Saestika. Ya, Ica Ramdhani. Puspita. Rifan. Karisma. Sapta. Siva. Sudah ya. Baiklah, hari ini kita awali pembelajaran dengan doa. Evansa bisa dipimpin doanya. Mari teman-teman kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbika firli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, kita masih bisa dipertemukan dalam pembelajaran kali ini. Alhamdulillah, kita masih bisa dipertemukan pada pembelajaran daring kali ini. Ya, jadi setiap apapun kegiatan kita awali dengan doa. Baik itu mau belajar, kita mau makan, mau tidur, mau kegiatan apapun, kita awali dengan doa. Agar di setiap langkah kita selalu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu ya anak-anak. Ya, kita lanjutkan kembali ya. Selanjutnya ya, hari ini kita akan belajar yaitu
Tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Pembelajaran yang ketiga. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan bernyanyi bersama. Yaitu dari Sabang sampai Merauke. Ya. Sekarang kita bernyanyi bersama-sama. Ayo, kita mulai. Kita bernyanyi dari Sabang sampai Merauke, menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Sekarang perhatikan. Tadi kita habis bernyanyi apa, anak-anak? Kita bernyanyi apa tadi? Sampai Merauke. Iya, dari Sabang sampai Merauke. Wilayah Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke. Dan Indonesia yang luas itu dan beragam, ya perlu kita jaga dengan cara bagaimana? Jagalah persatuan dan kesatuan di antara masyarakat yang ada di Indonesia, ya. Walaupun kita berbeda-beda, tetapi tetap satu juga, yaitu kita bersatu dalam NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Sekarang setelah pembelajaran ini nanti diharapkan kalian yang pertama yaitu 1. Setelah percobaan, siswa mampu menjelaskan sifat-sifat bunyi merambat dengan lengkap. Yang kedua, setelah percobaan, siswa mampu menyajikan laporan tentang sifat-sifat bunyi merambat dengan sistematis. Yang ketiga, setelah membaca teks tentang sifat tentang menghadapi musim penghujan, siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis dengan mandiri. Yang keempat, setelah membaca teks tentang siap menghadapi musim hujan, siswa mampu menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis dan bentuk peta pikiran dengan tepat. Sekarang sudah kelihatan gambar apa? Sudah. Oh iya, itu apa anak-anak? Angklung. Oh, alhamdulillah ya, ini gambar angklung. Yang ini? Gendang. Gendang. Yang ini? Pipa ya, alhamdulillah. Ini merupakan alat-alat musik daerah yang ada di Indonesia. Apa hubungannya dengan pelajaran kita kali ini? Ya, kita nanti akan belajar yaitu apa? Tentang apa? Ya, ini merupakan sumber bunyi ya. Jadi ada hubungannya dengan bunyi ya. Sekarang kalian dengarkan dulu ini. Kalian dengarkan dulu. Belajar online dari rumah. Meskipun bisa ruang dan waktu, tetap jumpa menyapa. Dibantu ayah ibu, tentulah ramah. Ayo belajar bersama. Ayo online bersama. Dapatkah kalian mendengarnya? Ya. Bagaimana bunyi musik bisa sampai ke telinga kita?
Tadi kan Karena mendengarkan musik ya? merambat. Iya, bunyi merambat. Pinter sekali anakku kelas 4. Ya, karena bunyi merambat ya. Nanti kita akan melakukan 3 kali percobaan. Yaitu percobaan yang pertama, kita nanti akan menganalisis bahwa bunyi itu merambat melalui benda gas. Selanjutnya percobaan yang kedua ya, kita akan membuktikan bahwa bunyi merambat melalui benda padat. Dan percobaan yang ketiga, kita akan membuktikan bahwa bunyi itu merambat melalui benda cair. Sudah disiapkan peralatannya? Meja sudah disiapkan? Batu sudah siap? Ember dan air corong sudah siap semuanya? Sudah. Iya, alhamdulillah kalau sudah siap. Kita mulai percobaan yang pertama. Silakan disiapkan alat-alatnya. Yaitu percobaan yang pertama, ya, nanti mengidentifikasi bunyi merambat melalui benda. Ya, sudah? Benda gas ya. Sudah disiapkan piringnya sama sendoknya ya? Silakan dibuktikan. Ya, silakan piring dipukul dengan sendok. Bisa dibantu temannya, yang lain mendengarkan juga boleh. Ada yang mukul, ada ini ya. Nah, disiapkan lembar pengamatannya. Ya. Sudah? Iya. Ya. Sudah? Percobaan yang pertama sudah? Ya. Silakan ditulis. Ya. Ditulis di lembar pengamatan. Sekarang percobaan yang kedua, ayo. Yaitu mengidentifikasi bunyi merambat melalui benda padat. Sudah disiapkan mejanya, lalu ditempelkan telinganya di meja, lalu dipukul dengan batu pelan-pelan, jangan keras-keras ya. Setelah itu dicatat hasilnya di lembar pengamatan yang sudah dikirimkan sama Pumun. Sudah dicoba, telinganya ditempelkan di meja, lalu mejanya dipukul pelan-pelan, jangan keras-keras ya. Sudah? Sudah? Iya. Selanjutnya, percobaan ketiga. Percobaan ketiga. Ya, kita melakukan percobaan ketiga. Embernya sudah disiapkan? Sudah. Ya, silakan embernya disiapkan. Sudah ada airnya? Sudah. Iya, sekarang corongnya disiapkan. Dimasukkan ke dalam air. Seperti gambar. Ya, silakan dicoba. Lalu embernya dipukul pelan-pelan dengan batu. Ya, sudah? Sudah ditulis hasilnya di lembar pengamatan. Sudah ditulis? Ya. Sudah selesai mengisi tabelnya? Sudah. Sudah, baiklah. Sekarang siapa yang berani untuk maju ke depan membacakan hasil percobaannya? Siapa? Iya. Ya, Karisma, silahkan Karisma. Evansah menanggapi punya Karisma ya. Pekerjaannya Karisma ditanggapi nanti ya. Diperhatikan. Nah, Karisma silahkan. Percobaan yang terdengar percobaan pertama. Percobaan kedua Karisma. percobaan yang kedua mediator perantara perambat ini benda bunyi dihasilkan terdengar tidak Karisma bunyinya?
Terdengar. Percobaan yang ketiga. Percobaan yang ketiga, media atau perantara perambatan bunyi benda cair. Bunyi yang dihasilkan terdengar. Iya, terdengar. Sekarang Evansa, apakah hasil percobaan Evansa sama dengan yang dikemukakan oleh Karisma? Sama. Alhamdulillah kalau sama ya. Sekarang ya kita lanjutkan ke tabel yang kedua. Tadi percobaan, ada percobaan 1, percobaan 2, percobaan 3. Siapa yang akan maju yang mengisi percobaan 1? Siapa? Ya Evansa, silakan Evansa. Evansa tadi mau buat yang percobaan berapa ini? Yang dilaporkan percobaan berapa? Ketiga, Oh, percobaannya ketiga. Silakan Evansa. mengidentifikasi bunyi merambat melalui benda cair. Ya, mengidentifikasi benda cair. Ya, terus. Terus alat dan bahan, air, ember, dan batu. Cara dimasukkan ke air. Ya, yang lain siapa lagi yang mau mempresentasikan? Siapa? Ya, silahkan. Nama percobaan yang kedua, Bu. Iya. Tujuan percobaan mengidentifikasi bunyi merambat melalui benda gas, alat dan bahan, piring dan sendok. Langkah piring dipukul dengan sendok. Hasil percobaan, bunyi dapat terdengar. Kesimpulan, bunyi dapat merambat melalui benda gas. Pinter sekali, bagus sekali ya. Pinter ya. Ada yang lain ingin mengungkapkan hasil percobaannya? Sabta. Oh, Sabta, silahkan Sabta. Ya. Nama percobaan ke-1, tujuan percobaan mengidentifikasi bunyi merambat melalui benda padat, alat dan bahan, meja dan batu. Langkah kerja, telinga ditempelkan di meja lalu meja dipukul. Hasil percobaan bunyi dapat terdengar. Kesimpulan, bunyi dapat merambat melalui benda padat. Pinter sekali ya. Dari hasil percobaan tadi ya, percobaan 1, percobaan 2, percobaan 3 yang telah kalian lakukan yaitu dapat disimpulkan bahwa apa tadi anak-anak? Bahwa bunyi dapat merambat melalui benda apa saja anak-anak? Padat, Padat, ya, gas dan cair. Iya. Iya. Jadi kesimpulannya dari hasil praktek tadi dapat disimpulkan bahwa bunyi dapat merambat melalui benda gas. Bunyi juga dapat merambat melalui benda padat. Yang ketiga, bunyi juga dapat merambat melalui benda cair. Seperti itu ya anak-anak. Ya, sampai di sini kalian paham ya? Ada yang mau bertanya? Tidak. Ya. Nah, sekarang ya, kalau bunyi tadi merambat melalui benda-benda tadi, 3 benda tadi, lah sekarang syarat bunyi terdengar yang pertama yaitu adanya sumber bunyi. Ya, yang kedua adanya media penghantar, baik itu benda padat, cair ataupun gas. Sedangkan yang ketiga ada pendengar. Ya, yang perlu diingat bahwa bunyi tidak dapat merambat melalui ruang hampa. Ya, bisa? Ruang hampa itu contohnya di mana? Ada yang tahu? Ya, di luar angkasa seperti itu ya, astronot itu ya, itu tidak ada benda ini ya.
seperti kalau astronot itu ya, kalau di film Upin Ipin mereka melayang-layang ya, mereka berkomunikasi menggunakan apa mereka? Radio ya, jadi mereka berkomunikasi menggunakan radio. Sudah dilihat anak-anak gambarnya sampai di situ? Gambar apa anak-anak itu? Gambar apa anak-anak? Gambar apa itu? Hujan ya. Bagaimana perasaan anak-anak dalam gambar itu? Kedinginan, apalagi. Mereka bahagia apa? Sedih nih. Bahagia. Bu Mun tanya, kira-kira itu terjadi di musim apa? Musim hujan. Ya, ini biasa terjadi di musim hujan. Jadi kita nanti juga akan membaca teks yang ada hubungannya dengan musim hujan. Ya, judulnya Siap Menghadapi Musim Hujan. Ada yang bisa membantu Bu Mun untuk membacakannya? Saya Bu. Iya, silakan. Manusia hampir tiba warga desa Kampung Babakan membersihkan selokan. Mereka sepakat ketika selokan bersih, warga tidak semua warga terlihat sangat bersemangat membersihkan selokan. Pak Samai dan Pak Udin sibuk mengambil sampah yang ada di dalam selokan. Pak Mati dan Pak Udin memastikan seluruh selokan lancar. Pak Nurul mengambilkan sampah-sampah dan meletaknya di gerobak sampah. Setelah acara warga kerja selesai, warga berkumpul untuk menikmati teh hangat dan pisang goreng. Makanan tersebut dimasak oleh warga senang karena selokan desa sudah bersih. Kini mereka siap menghadapi musim hujan. Ya, itu musim hujan ya. Nah, siap menghadapi musim hujan. Kalian masih ingat yaitu tentang mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung ya. Jadi tugas kalian yaitu yang pertama ya, baca dengan seksama paragraf pertama, lalu kalian cari gagasan pokok dari paragraf yang pertama. Setelah itu dilanjutkan lagi paragraf yang kedua. Ya, jadi kalian cari gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf yang kedua dan selanjutnya. Silahkan dicari. Bu Mun kasih waktu ya. Ya, silahkan dikerjakan. Sudah, Bu. Oh, sudah selesai. Yang lain bagaimana? Sudah selesai? Sudah, Bu. Iya, alhamdulillah. Baiklah, sekarang ya. Kalau anak pemberani berani maju ke depan kelas. Ya. Iya, semangat. Anak kelas 4 pemberani semuanya. Ya. Iya. Baiklah. Dari paragraf yang pertama. Siapa yang berani maju membacakan pekerjaannya untuk paragraf yang pertama? Saya. Oh iya, Ica, silakan Ica. Bacakan paragraf yang pertama. Yang lain, Desi menanggapi ya, diperhatikan jawaban dari Ica. Desi, jawaban Ica menurut kamu sudah betul apa belum? Sekarang diperhatikan jawaban Ica. Silakan Ica dibacakan. Musim hujan hampir tiba.
Gagasan pendukung 1. Warga kampung Babakan berdiskus untuk kerja bakti. 2. Mereka berencana membersihkan selokan. 3. Mereka sepakat jika selokan bersih, warga tidak akan kebanjiran. Sudah, Bu. Ya, terima kasih Ica. Desi, sekarang Desi menanggapi. Menurut Desi, jawaban Ica sama tidak dengan jawaban kamu? Ada perbedaan tidak? Gagasan pokoknya musim hujan hampir tiba. Desi, gagasan pokoknya apa? Oh, sama. Ya, baiklah kalau sama, kita lanjutkan lagi. Ya, kita lanjutkan lagi. Coba kita lanjutkan lagi. Oh, Syifa. Ayo Syifa, silakan dibaca paragraf 1. Selokan. 3. Mereka sepakat jika selokan bersih, warga tidak akan kebanjiran. Iya, gagasan pokoknya musim hujan hampir tiba. Seperti itu Syifa. Ya. Terus gagasan pendukungnya warga Kampung Babakan melakukan kerja bakti. Terus yang lain mereka berencana membersihkan selokan. Seperti itu ya. Kita lanjutkan lagi menuju paragraf yang kedua. Ya, coba hasil pekerjaannya dari siapa yang berani, tidak usah Bumu tunjuk. Desi. Oh, Desi berani. Alhamdulillah. Silakan Desi. Gagasan pokok. Mm-mm. Semua warga bersemangat membersihkan selokan. 1. Pak Sami dan Pak Udin mengambil sampah di selokan. 2. Pak Made dan Pak Udin memastikan selokan lancar. 3. Pak Nur mengambil sampah dan melepasnya sebagai sampah. Ya, itu pekerjaan dari Desi. Ada yang berani maju lagi mengembangkan pendapatnya untuk paragraf yang kedua? Saya. Siapa ini? Karisma. Oh, Karisma. Silahkan Karisma. Semua warga bersemangat membersihkan selokan. Gagasan pendukung 1. Pak Semi dan Pak Udin mengambil sampah di selokan. 2. Pak Made dan Pak Udin memastikan selokan lancar. 3. Pak Nur mengambil sampah dan meletakkan di gerobak sampah. Alhamdulillah, kelas 4. Pinter semua, ya. Oke, baiklah. Itu paragraf yang kedua. Kita lanjutkan paragraf yang terakhir atau yang ketiga. Siapa berani selain mereka? Yo, yang ini ayo. Yang lain anak laki-laki. Oh, Sabta berani. Silahkan Sabta. Paragraf yang ketiga ya Sabta. Gagasan pokok. Mereka siap menghadapi musim penghujan. Gagasan pendukung 1. Setelah kerja bakti, warga menikmati teh hangat dan pisang goreng. Gagasan pendukung 2. Makanan dimasak ibu-ibu. Gagasan pendukung 3. Mereka senang karena selokan desa sudah bersih. Ya, bagus sekali, pinter ya. Sudah bisa menentukan mana yang gagasan pokok dan mana yang gagasan pendukung. Mungkin ada yang lain yang berani ingin maju mengemukakan. Dapat kita simpulkan bahwa dalam setiap paragraf hanya ada satu gagasan pokok dan sisanya merupakan gagasan pendukung. Seperti itu ya anak-anak? Ya. Sekarang, apa yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran kita kali ini? Gagasan pokok. Ya, kita belajar tentang gagasan pokok. Apalagi? Pendukung. Ya, kita mencari gagasan pendukung. Apalagi? Iya, kita bernyanyi. Apalagi? Identifikasi bunyi. Iya, mengidentifikasi bunyi. Pintar sekali bahwa bunyi itu merambat melalui Benda gas, benda padat, dan benda cair. Seperti itu ya anak-anak. Terus bunyi apa?
Bunyi tidak bisa merambat melalui ruang ruang hampa ya. Jadi ya, kesimpulan kita hari ini ya anak-anak, bunyi itu dapat merambat melalui apa saja anak-anak? benda padat, Benda padat, apalagi benda cair, benda cair, apalagi benda gas. Pinter sekali ya. Bunyi itu tidak dapat merambat melalui ruang hampa ya. Selanjutnya, bagaimanakah menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung? membaca sesuai Iya, membaca teks dengan sesama. Iya, yang temukan kedua, kalimat utama. kita temukan kalimat utamanya. Setelah itu, iya, temukan unsur inti ya dari kalimat utama tadi. Unsur inti kalimat utama sama saja dengan gagasan pokok seperti itu. Pintar sekali. Alhamdulillah ya, kita belajar hari ini dengan lancar ya. Nah, sekarang untuk percobaan ya, bisa kalian ulang kembali dengan orang tuanya, dengan bapaknya, ayahnya atau ibunya. Seperti itu ya. Setelah itu ya, kalian bisa bercerita, bisa ceritakan pada teman atau pada bu guru. Ya, lah materinya bagaimana? Kalian bisa mencari materi ya di YouTube boleh, di internet juga boleh, di buku paket juga boleh. Seperti itu ya anak-anak. Paham? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Alhamdulillah ya, pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar ya. Ya. Sekarang ya. Sudah ya? Sudah? Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadikan ilmu yang berkah, barokah, serta bermanfaat untuk kita semua. Amin. Amin ya robbal alamin. Seperti itu ya. Sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, kita akhiri dengan doa. Silakan dipimpin doanya. Evansa. Mari teman-teman kita berdoa. Selesai pakai dulu. Iya, selamat siang anak-anak. Tetap semangat, jaga kesehatan ya. Jaga diri kita dan keluarga kita ya. Jangan lupa tetap memakai masker ya dimanapun ya, kalau keluar rumah. Iya, tetap memakai masker ya, jaga jarak, mencuci tangan dengan air yang mengalir, tetap makan makanan yang bergizi dan istirahat yang cukup. Tidak usah kalian bepergian ataupun jalan-jalan terlalu jauh dari rumah kalian, karena sekarang musim COVID seperti ini kita harus tetap di rumah ya. Jadi pembelajaran bisa melawan Zoom. Kalau ada pertanyaan bisa tanyakan ke Bu Mun langsung atau lewat WA Group. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.